Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar matematika bersama saya Habib Abdillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Materi ini adalah materi untuk siswa kelas 12 sekolah menengah atas. Oke, perhatikan tayangan berikut. Apa itu turunan? Dikatakan turunan itu menurunkan pangkat. Yang semula, misalkan ada fungsi dengan variabel x pangkat 5. Kalau diturunkan maka akan menjadi x pangkat 4. Kalau ada fungsi dengan variabel x pangkat 4, maka diturunkan menjadi x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, maka itulah yang dinamakan. Untuk mempelajari materi turunan, maka materi prasyaratnya adalah limit fungsi. Lihatlah grafik berikut. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Misalkan ini adalah grafik fx. Untuk mencari nilai fungsi dari X, ya, maka tinggal mensubstitusikan X ke fx, ya. Kemudian kalau ini X ini saya geser sejauh H, maka di sini adalah titik X plus H. Nah, untuk mencari nilai dari X plus H, maka di sini adalah F X plus H. Nah, artinya apa? Kalau ini saya geser, variabel X nya saya geser, maka nilai fungsi pun juga akan bergeser. Nah, untuk turunan atau bisa disimbolkan dengan F aksen X, turunan adalah perbandingan antara perubahan nilai fx terhadap perubahan nilai x, ya. Fx ini sebagai variabel tak bebas, ya, sedangkan x adalah variabel bebas, ya. Sehingga delta fx nya adalah ini fx plus h min fx per ini x plus h dikurangi dengan x, ya, sehingga akan menjadi fx plus h min fx per h, ya. Kalau X plus H saya geser menuju ke X, ya, sampai nilainya menjadi 0, maka itu dikatakan sebagai limit. Limit hanya pergeseran tersebut akan mendekati 0.
Nah, sehingga definisi dari turunan adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Jika fx sama dengan x kuadrat plus 2x, maka tentukan turunan dari fx. Oke. Untuk mencari turunan dari fx, maka bisa menggunakan limit, yaitu limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Maka akan menjadi limit h mendekati 0 dari x plus h kuadrat plus 2x plus h min x kuadrat plus 2x per h, sehingga akan menjadi limit h mendekati 0 dari x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 2x plus 2h min x kuadrat min 2x per h. Oke, lihat ada kesamaan. Di sini ada kesamaan untuk x kuadrat. Nah, habis. Kemudian ada lagi untuk 2x, sehingga hasilnya adalah limit h mendekati 0 dari 2hx plus h kuadrat plus 2h per h. Oke, ada kesamaan h, maka h-nya bisa dikeluarkan sehingga menjadi h kali 2x plus h plus 2 per, sehingga hasilnya adalah limit h mendekati 0 dari 2x plus h plus 2. Sehingga bisa disubstitusikan untuk h sama dengan 0. Hasilnya adalah 2x plus 2. Nah, inilah turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 2x. Bagaimana kalau fungsinya itu adalah fungsi trigonometri? Misalkan fx sama dengan sin x. Tentukan turunan dari fx tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan ikuti video berikut. Oke. Bagaimana untuk turunan dari fx sama dengan sin x? Oke. Untuk turunan dari fungsi sin x ini sama menggunakan definisi limit, definisi dari turunan menggunakan limit, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Sehingga kalau disubstitusikan akan menjadi limit h mendekati 0 dari sin x plus h min sin x per h. Ya. Ini adalah bentuk sin a min sin b. Ya. Bahwa
untuk materi sebelumnya bahwa sin A min sin B itu sama dengan 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Maka dari ini nanti akan menjadi 2 cos setengah jumlah atau A plus B sin setengah selisih atau A min B, sehingga hasilnya adalah limit H mendekati 0 dari 2 cos setengah 2x plus H sin setengah H per H. Oke, di sini adalah bentuk limit A kali B. Maka dari rumus itu, dari bentuk sifat itu ya, bahwa limit fx kali gx sama dengan limit fx kali limit gx, sehingga kalau dijabarkan akan menjadi limit H mendekati 0 dari 2 cos setengah 2x plus H kali limit H mendekati 0 dari sin setengah H per H. Oke. Untuk limit 2 cos setengah 2x plus H itu sama dengan 2 cos x ya, dengan cara memasukkan atau mensubstitusikan H dengan 0. Kemudian untuk materi sebelumnya bahwa limit sin x per x itu sama dengan 1, maka untuk limit sin setengah H per H adalah setengah. Kemudian kalau 2 cos x dikalikan setengah itu sama dengan cos x. Nah, cos x inilah merupakan turunan dari fx sama dengan sin x. Oke. Kemudian untuk keenam rumus trigonometri ini ya, silahkan untuk dibuktikan turunannya. Yang pertama ada y sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Kemudian ada y sama dengan cos x, turunannya adalah min sin x. Kemudian ada tan x, turunannya adalah secant kuadrat x. Untuk kotan x, maka turunannya adalah min cosec kuadrat x. Kemudian untuk secant x, turunannya adalah secant x tangen x. Dan yang terakhir untuk cosec x, maka turunannya adalah min cosec x kotan x. Oke, silakan nanti bisa dibuktikan sendiri menggunakan definisi dari turunan. Berikutnya, misalkan U sama dengan fx dan y sama dengan sin U, maka turunan dari y adalah cos U dikalikan dengan turunan dari U, ya, dimana U aksen itu sama dengan f aksen x. Ya, fx nya adalah biasanya adalah fungsi aljabar. Ya, sebagai contoh, tentukan turunan dari fx sama dengan sin 2x plus 1. Di sini 2x plus 1 sebagai U. Maka untuk mencari turunannya adalah ya, turunan dari sin ya, adalah cos ya, sehingga sini adalah cos U dikalikan dengan turunan dari U sama dengan cos 2x plus 1 kali turunan dari 2x plus 1 adalah 2 ya, sehingga hasilnya adalah 2 cos 2x plus 1. Mudah bukan? Untuk contoh permasalahan kontekstual ya, ada bentuk seperti ini. Sebuah bola bergerak melingkar dengan persamaan posisi bola Ft sama dengan 5 sin 2t. Tentukan kecepatan bola pada saat t sama dengan 1/6 pi detik. Soal kontekstual seperti ini ya, bisa menggunakan turunan ya. Langkah pertama adalah mencari turunan dari fungsi tersebut, bahwa Ft sama dengan 5 sin 2t, maka kecepatan saat t detik adalah turunan dari Ft, yaitu 5 cos 2t kali 22 adalah turunan dari 2t.
sehingga hasilnya adalah 10 cos 2T. Kecepatan saat T sama dengan 1/6 pi detik ya, dapat dicari dengan memasukkan T ke dalam turunan dari Ft tersebut ya, sehingga hasilnya adalah F aksen 1/6 pi sama dengan 10 cos 2 kali 1/6 pi sama dengan 10 cos 1/3 pi ya, 1/3 pi itu 60 derajat, sehingga 10 dikalikan cos 60. Cos 60 adalah setengah ya, sehingga hasilnya adalah 10 dikali setengah sama dengan 5 meter per sekon. Nah, untuk penerapan turunan fungsi trigonometri lainnya ya, bisa digunakan untuk masalah kecepatan dan percepatan ya, kemudian ada gerak sebuah gelombang, bisa luas atau volume maksimum suatu benda, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.